Selamat pagi, Bapak Ibu Satker sekalian. Berikutnya kita akan membahas mengenai form 1, yaitu tanah. Data yang diambil contoh adalah tanah pada KPKL Metro. Pada nomor 1, yaitu unit akuntansi kuasa pengguna barangnya, kita isi nama UAKPB-nya adalah KPKL Metro. Dan kode UAKPB-nya kita isi dengan kode Satker pada KPKL Metro. Pada data administrasi BMN, kita isikan data sesuai data SIMAK. Yang pertama adalah kode barangnya. Kode barangnya yaitu 20101040001, yaitu tanah bangunan kantor pemerintah dengan NUP 1. Nomor urut pada bagian atas ini adalah nomor urut sesuai dengan kertas kerja inventarisasi, yaitu pada saat kita melaksanakan revaluasi. Berikutnya, merek, tipe, atau keterangan ini bisa diisi dengan tanah kantor atau keterangan lainnya yang diperlukan. Tanggal perolehan kita sesuaikan dengan data di SIMAK, yaitu tanggal 3 Februari tahun 2010. Luasnya yaitu 620 meter persegi. Kondisi tanah tersebut, apakah kondisi tanah tersebut baik, rusak ringan, ataupun rusak berat? Jika kondisi tanah tersebut baik, maka kita pilih baik. Kita lanjut ke poin 3, yaitu data BMN inventarisasi. Di situ, apakah fisik barangnya ada atau barangnya tidak ditemukan? Jika barangnya ada, kita pilih ada. Jika barang tersebut tidak ditemukan, maka kita pilih tidak ditemukan. Jika barang itu ada, maka kita cek ke kesesuaian dengan kode barang. Apakah sesuai dengan kode barang, tidak sesuai, atau malah belum tercatat? Jika sebenarnya tanah ini peruntukannya untuk rumah negara, berarti kita pilih tidak sesuai. Tapi karena tanah ini pemanfaatannya memang benar untuk bangunan kantor pemerintah, maka kita pilih sesuai. Apakah kode barangnya sama atau tidak sama? Kalau memang sama, kita pilih sama. Apakah nama barangnya sama? Kita pilih sama. Apakah merek atau tipe keterangannya sama dengan data SIMAK? Jika sama, kita isi sama. Apakah tanggal perolehannya sama dengan data yang disimak? Kalau memang sama, kita pilih sama. Kalau tidak sama, kita pilih tidak sama, dan di sebelahnya diisi keterangan apa perbedaannya seperti apa. Terus untuk kondisinya, apakah kondisi yang ada di SIMAK itu apakah sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan revaluasi? Jika berubah, bisa dipilih rusak ringan ataupun rusak berat. Berikutnya kita mengisikan kolom alamat objek. Alamat objek di sini adalah alamat tempat di mana BMN tersebut ada. Jadi tanah kantor bangunan pemerintah pada KPKL Metro itu beralamat di Jalan A.H. Nasution nomor 116, Kelurahan Desa Yusorojo, Kecamatan Metro Timur, Kabupaten atau Kota Metro, dan di Provinsi Lampung. Dan luasannya, jika masih sama dengan data SIMAK, maka kita isikan 620 meter persegi. Pada kolom 4, data penilaian. Di situ ada menu penggunaan sekitar. Penggunaan sekitar ini bisa dipilih lebih dari satu kolom. Jika memang sekitar KPKL Metro itu merupakan komplek perkantoran, kita pilih perkantoran. Namun jika di sekitar perkantoran itu juga termasuk kawasan komersil, kita bisa pilih dua-duanya. Untuk peruntukan objek sekarang itu sebagai apa? Apakah sebagai kantor pemerintah, atau sebagai kawasan komersil, atau sebagai residensial, industrial, atau lain-lain, bisa diisi sendiri. Lanjut ke kolom 5, yaitu data pengelolaan tanah. Di A adalah penguasaan saat ini. Apakah tanah tersebut dikuasai oleh KL sendiri atau Satker sendiri? Apakah digunakan atau dikuasai oleh Satker lain atau dipakai oleh Pemda? Apakah dikuasai sama pihak lain atau pihak ketiga? Jika tanah tersebut digunakan oleh Satker sendiri, maka kita pilih yang atas dan kita isi nama pengguna atau penguasa tanahnya adalah KPKL Metro. Lanjut kedua adalah di poin B, progres sertifikasi. Kita cek apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau dalam proses pembuatan atau malah belum dilakukan proses.
Jika sudah disertifikatkan, maka kita pilih sudah sertifikat dan kita isi dokumen kepemilikannya, nomor sertifikatnya. Jika dalam proses pembuatan, misalnya dalam masih AJB, maka kita isi dokumen kepemilikannya AJB-nya. Jika belum dilakukan proses, maka kita pilih belum dilakukan proses. Untuk jenis bukti pemilikannya, apakah itu SHP, sertifikat hak pakai, HPL, hak penguasaan lahan, atau SHGB, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik, atau lain-lain. Misalnya tadi akta jual beli. Untuk nama pemegang haknya disesuaikan sama dokumen sertifikatnya. Apakah atas nama pemerintah RI, CQ, kementerian lembaga yang bersangkutan, atau atas nama kementerian lembaganya, atau atas nama kementerian lembaga lain, ataukah justru malah atas nama pihak ketiga atau Pemda. Di poin C, kita isikan jumlah bidang tanahnya. Jika dalam satu NUP ini cuma ada satu bidang, maka kita isikan satu bidang. Jika ada lebih, kita isikan lebih. Untuk poin D adalah sengketa tanah. Hal ini diperlukan untuk mencocokkan data tanah kita dikuasai sama kita atau justru bersengketa. Jika tanah itu tidak bersengketa, kita pilih tidak bersengketa. Jika ada sengketa di non pengadilan, berarti kita pilih sengketa non pengadilan. Jika sengketa di pengadilan, berarti kita pilih sengketa pengadilan. Nah, di kolom bawahnya, jika bersengketa, kita pilih pihak mana yang bersengketa. Kita dengan kementerian lembaga lain, dengan Pemda, dengan badan hukum, atau dengan masyarakat. Keterangan sengketa kita isikan dengan progres sengketa. Jika dalam sidang, kita tulis dalam sidang. Untuk poin E adalah status penggunaan. Status penggunaan ini bisa digunakan sendiri, dilakukan pemanfaatan, digunakan oleh satker lain, belum digunakan, dan tidak digunakan. Jika tanah tersebut digunakan untuk operasional kantor sehari-hari, kita pilih digunakan sendiri. Luasnya sesuaikan sama luas tanah yang ada di sertifikat. Nah, di kolom keterangan kita isikan dengan nomor SK PSP-nya atau keterangan lain yang dibutuhkan. Jika dilakukan pemanfaatan, kita periksa apakah pemanfaatan tersebut sudah ada persetujuan Menteri Keuangan, apakah belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Jika sudah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, kita isikan di kolom keterangan itu nomor surat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jika belum mendapatkan persetujuan, maka kita isi di kolom tersebut belum ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Jika digunakan oleh satker lain, kita isi luasnya berapa yang digunakan dan keterangannya adalah satker mana yang menggunakan. Jika belum digunakan atau ada rencana penggunaan, kita isi keluasannya dan keterangannya belum digunakan. Jika tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan, maka kita isi keluasannya dan keterangannya itu adalah merupakan indikasi dari BUMN idle. Di kolom total kita total dari semua status penggunaan tersebut. Jika ada pihak yang memanfaatkan atau mengoperasionalkan, misalnya dimanfaatkan untuk sewa ATM atau dimanfaatkan oleh Pemda sekitar, maka kita isi di situ dengan kolom Pemda atau sewa ATM. Untuk kolom F yaitu kinerja optimalisasi. Ada dua pilihan, yaitu direkomendasikan pengukuran kinerja dan tidak direkomendasikan. Jika dirasa tanah tersebut masih ada bagian atau seluruh tanah tersebut bisa dimanfaatkan, maka kita pilih direkomendasikan. Jika dirasa manfaatnya sudah optimal dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka kita pilih tidak direkomendasikan. Untuk keterangan lain-lain yaitu diisi dengan nama peruntukan objek tersebut. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu lokasi tanah. Lokasi tanah di sini kita bisa cek dengan koordinat GPS. Koordinat GPS itu ada wujud timurnya berapa, lintang selatan berapa, dan elevasi berapa. Jadi kita bisa mempergunakan beberapa aplikasi untuk menentukan berapa wujud timurnya, berapa lintang selatannya, dan elevasinya. Salah satunya mungkin menggunakan Google Maps. Untuk batas-batas tanah tersebut, kita lihat batas sesuai dengan data yang ada di sertifikat. Jadi untuk KPKL Metro ini, batas utaranya adalah Jalan A. Nasution, batas selatannya adalah Saudara Supri, batas timurnya Saudara Sumarna, dan batas baratnya adalah Bapak Yusuf. Untuk poin 7 adalah foto BUMN.
Foto BMN diisi dengan foto tanah dari beberapa sisi. Diusahakan untuk mengisi semuanya, karena untuk memastikan kondisi tanah sekarang. Jika memang bisa, nanti dari depan, dari samping, tampak sekitar, dan dari belakang, seperti itu. Terus di poin nomor 8 adalah keterangan tambahan. Di situ kita isikan dengan keterangan pemanfaatan tanah tersebut. Jika di situ berdiri kantor KPKL Metro atau di situ ada rumah dinas pada KPKL Metro, kita isikan di kolom keterangan tambahan. Tanggal pelaksanaan kita isi dengan tanggal kita pelaksanaan survei lapangan. Terus petugas pendataan kita isi dengan nama petugas atau operator SIMAK masing-masing kementerian lembaga dan NIP-nya, dibubuhi dengan tanda tangan. Sekian, terima kasih.